Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah Masjid Utsman bin Affan yang semoga senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Allah telah berikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, dua nikmat terbesar bagi seorang mukmin. Dan kita berharap dua nikmat ini tetap kokoh dalam jiwa kita, tetap kokoh terpatri dalam hati kita sampai kematian datang kepada kita. Kita juga syukuri satu nikmat agung yang Allah berikan kepada kita, yakni sampainya usia kita di bulan Ramadan yang Allah istimewakan, yang Allah muliakan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan sebaik-baik ibadah di dalamnya dan dengan ibadah yang lebih berkualitas. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita nantikan dan harapkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini kultumnya pas 7 menit ya? Ya. Tidak bisa lebih. Muqaddimahnya sudah 4 menit, tinggal 3 menit. Insyaallah temanya tentang motivasi sholat berjamaah. Ini kalau saya lihat jamaahnya, Masya Allah, ini tidak usah dikasih motivasi, sudah istiqomah berjamaah di masjid ini, Insya Allah. Jadi saya cerita saja lah ya, cerita. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat dan penambah semangat kita dalam istiqomah berjamaah. Imam Asy-Sya'rani itu di dalam salah satu kitabnya menuliskan sebuah kisah tentang seorang soleh yang bernama Abu Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri. Ini orang soleh ya. Dan beliau adalah ahli sholat berjamaah. Suatu malam seusai sholat maghrib, beliau kedatangan tamu di rumahnya. Dan beliau itu orang yang sangat menghormati tamunya. Karena menghormati tamu yang datang ke rumahnya, maka sampai larut malam tamunya baru pulang. Sementara beliau Abu Ubaidillah ini adalah seorang yang ahli sholat berjamaah. Malam itu ketinggalan sholat berjamaah, bahkan tidak menjumpai sholat berjamaah lantaran tamunya lama berkunjung ke rumahnya. Begitu tamunya pulang, Abu Ubaidillah ini ke masjid di mana beliau biasa berjamaah, tetapi masjidnya sudah sepi, sudah pulang semua. Didatangi rumah-rumah yang dekat masjid, diajak sholat berjamaah, tapi semua mengatakan kami sudah sholat berjamaah. Beliau datang ke masjid lain dengan harapan bisa menjumpai sholat berjamaah, tapi masjid yang lain pun sudah sepi. Datang lagi ke masjid yang lainnya lagi, berharap dapat berjamaah, ternyata juga masjidnya sudah sepi. Karena merasa sangat rugi telah tertinggal satu waktu sholat jamaah itu,
maka beliau ketika sholat itu melakukannya 27 kali. Nggih. Sholat Isya yang 4 rakaat itu dilakukannya sebanyak 27 kali. Berapa jadinya? Berapa rakaat itu? 100 berapa? Nah, ini bendahara ngitung ini ya. 100 lebih rakaat kalau hitung-hitungan. Karena banyaknya beliau sholat, kecapean, akhirnya tertidur dan bermimpi. Di dalam mimpinya beliau pacuan kuda dengan orang-orang yang biasa sholat berjamaah di masjid, di mana beliau rutin berjamaah di situ. Ternyata beliau selalu paling belakang. Sekuat-kuatnya beliau memacu kudanya, tetap tidak bisa mendahului yang lainnya. Bahkan yang paling belakang di antara rombongan itu tidak bisa dia kejar. Maka orang yang paling belakang itu berkata kepada Abu Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri, percuma engkau pacu kudamu sekencang-kencangnya, tidak akan pernah bisa untuk mengejar kami. Abu Ubaidillah itu tanya, kenapa aku tidak bisa mengejar kalian? Kamu tadi enggak sholat berjamaah waktu Isya? Jawabannya simpel. Kamu tadi tidak ikut sholat Isya berjamaah bersama kami. Dan beliau terbangun dari mimpinya dan beliau sangat menyesal telah ketinggalan satu waktu sholat berjamaah. Dan itu tidak bisa ditukar dengan 27 kali sholat Isya sekalipun. Pahala berjamaah itu tidak pernah bisa digantikan dengan 27 kali sholat yang ditinggalkan ketika berjamaah. Maka ini menunjukkan betapa luar biasanya pahala sholat berjamaah itu. Allah berikan pahala sebanyak 27 derajat. Di hadis yang lain mengatakan 25 derajat. Ya. Kita pakai 27 apa 25? Hah? Kayak 10 sama 23. Hadisnya sama-sama sahih. Jadi sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Di hadis yang lain 25 derajat. Para ulama mengatakan meskipun berbeda tetapi tidak bisa dibenturkan. Jadi para ulama hadis memaknainya kalau yang 27 derajat itu sholat yang jahar. Kalau yang 25 derajat itu yang sir. Jadi yang jahar itu 27 derajat, tambahannya apa? Ada selisih 2 kan? Karena ketika jahar imam membacakan Al-Quran, Fatihah dan surah-surat yang lainnya. Dan ada yang menafsirkan pahala sholat berjamaah itu kisarannya 25 sampai dengan 27. Dan makna derajat di situ oleh para ahli hadis dimaknai dengan makna sholat. Maka itu yang dilakukan oleh Abu Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri itu. Karena makna derajat di situ adalah balasan bagi orang-orang yang sholat berjamaah itu seperti orang yang sholat 27 kali. Inilah luar biasanya fadilah atau keutamaan sholat berjamaah. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, sudah lebih 7 menit ternyata ya. Ini belum keluar dalil, nggak usah pakai dalil, Bapak Ibu sudah Masya Allah. Umar bin Khattab saja pernah luput sholat asar karena keasikan beliau berkebun di kebun kurmanya. Begitu beliau ke masjid ternyata didapatinya sholat asar berjamaah sudah bubar. Untuk menghukum dirinya yang kelewatan sholat asar berjamaah itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyedekahkan kebun kurma yang dimilikinya, yang dianggap sebagai penyebab ia lalai dari sholat berjamaah meskipun hanya ketinggalan satu waktu. Kita nggak bisa begitu ya.
bolak-balik ketinggalan sholat jamaah ya biasa baik. Dan itulah hebatnya para sahabat, orang-orang soleh zaman dahulu, cara mereka menghukum diri mereka sendiri karena luput dari satu sholat jamaah sampai kebun kurmanya saja disedekahkan untuk umat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kisah ini menjadi motivasi dan semakin menambah keistiqomahan kita untuk tetap sholat berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita, Allah istiqomahkan kita di dalam menegakkan sholat berjamaah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.